Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Andre asal Bandung yang menanyakan, apakah akikah boleh dilakukan bersamaan dengan acara khitanan? Ya, dua-duanya itu kan merupakan tuntunan syariah. Cuma beda tingkat hukumnya ya. Kalau akikah itu sunnah ya, sunnah muakkadah. Dan termasuk waktunya itu kan mudayyak, sempit. Iya kan? Minggu pertama, minggu kedua, maksimum sampai 21 hari, berarti kan 3 minggu. Tuh kan ulama begitu membahas ya. Tapi kalau khitan itu kan lebih longgar. Ya, lebih longgar. Tapi hukumnya lebih tinggi, wajib ya. Karena dengan khitan itu si anak dipersiapkan kondisi kesuciannya sehingga mulai dia ibadah kepada Allah ya kan, taroh tuh. Nah, sesuatu yang wajib itu ini dalam pembahasan ulama bisa menggandeng ya anjuran yang sunat gitu tuh kan. Ya misalnya punya kewajiban mengkodok puasa begitu ya, puasa Ramadan. Tapi ya biasanya ya kita rutin Senin Kamis kan begitu. Bagaimana tuh niatnya, apakah membayar Senin Kamis dan Ramadannya dibawa? Ya enggak, dibalik justru pada Senin itu niatkan kodok gitu kan, kodok Ramadan ya, sekaligus juga ya niatkan merutinkan Senin Kamis seperti itu. Jadi insya Allah sunat ya, karena itu hukumnya wajib dan longgar gitu. Lalu ya diniatkan juga untuk akekah ya. Berarti kan kalau begitu agak longgar lah ketika sunat itu, mungkin istilahnya ada hajatan lah begitu ya, sehingga ingat kepada fakir miskin ya, para yatim kan, dengan begitu ya kan, sehingga bisa dikumpulkan dulu dananya ya, sehingga agak lumayan begitu. Nah itu ya insya Allah. Jadi sunat khitan itu bisa ya menarik ya, atau diperkuat lah begitu ya nilainya dengan tadi akikah ya kan, akikah. Kalau dananya memungkinkan nggak usah ditumpangkan begitu ya masing-masing kan, ini karena keterbatasan ya, sehingga ulama supaya dua-duanya bisa, ketika ada kesempitan dari sisi makdiroh, kemampuan ya kan, idza dhaqal amru ittasa gitu kan. Kalau sempit kemampuan itu, maka syariat memberikan kelonggaran. Mana dulu? Ya tentu saja niatkan untuk khitan ya kan. Di situ ya boleh juga di sertakan untuk akikah, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Sira. Ketika kita ikut lomba yang mewajibkan uang pendaftaran, katanya kalau uang tersebut digunakan untuk hadiah maka hukumnya haram karena termasuk judi. Lalu bagaimana cara kita mengetahui uang pendaftarannya apakah digunakan untuk hadiah atau tidak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perlombaan itu dibahas tentu dalam fikih Islam ya, as-sibak atau musabaqah ya kan. Ya, boleh enggak? Ya tentu tadi disebutkan ada potensi atau mungkin ada tumpangan judi. Ya jelas judinya yang haram, ya sibaknya yang boleh kan begitu. Asal segala sesuatu perbuatan manusia itu boleh mubah dalam muamalah itu, kecuali sudah ada dimasuki unsur haram, dalam hal ini tadi riba ya, judi. Nah berarti dicermati dulu
judi itu apa pengertiannya? Di situ ada gambling, ya, ada maisir, untung-untungan. Ya, untung-untungan kan berarti kan tidak mesti untung, ya lebih banyak buntung kan begitu ya. Iya, yang judi itu dari 10%, 1% peluang dapat ada, tapi 9% atau 90% loss gitu kan. Kan begitu. Iya kan. Nah, di sini kita cermati soal ketentuan uang pendaftaran. Oke. Nah, kalau semua itu peserta mendaftar harus, kalau tidak membayar dengan uang pendaftaran ya tidak dicatat sebagai peserta gitu kan. Berikutnya maka tidak berhak ikut lot ya. Berikutnya tidak berhak untuk dapat ya hadiah atau apa begitu. Berarti kan pendaftaran ini sesuatu yang mesti, dan membayar uang pendaftaran itu sebagai peserta adalah harus mengikat. Oke. Kalau semua ya peserta, taruhlah 100 peserta, bayar. Lalu nanti akan ada yang di lot. Bisa saja 1, bisa saja 3, bisa saja 5 kan, bisa saja sampai 10 keluar kan begitu. Intinya tidak yang 100 itu berhasil. Ya, di situ ada gambling. Bisa dapat, bisa tidak. Ya kan? Bisa gain dapat, bisa pain, bisa sakit gitu kan, tidak dapat. Di situ itulah namanya gambling atau maisir. Nah, dilihatlah kalau sesudah dibuka begitu, apakah semuanya dapat? Oh enggak, berarti kan ada loss. Sebagian itu loss, ya. Tapi kalau semua pendaftar itu dapat, ya kan, dan dapatnya itu adalah wajar gitu. Uang pendaftarannya 100 misalnya. Ya, nanti setiap peserta dapat hadiah berapa, jadi 110 semuanya, tapi itu bukan judi ya kan, berarti mungkin ada semacam terima kasih dari sponsor begitu. Nah kan, kalau yang diberikan kepada peserta itu bisa saja lebih besar, nggak apa-apa, tapi bukan dari tadi pendaftaran dari uang itu yang akan berpotensi loss tadi. Ada orang-orang pendaftar yang tidak dapat, hanya sebagian saja yang dapat, disitulah gambling gitu kan. Nah, kalau ya ada tadi sponsor, uang pendaftarannya terkumpul hanya 1 juta, tapi ada sponsor ya berapa lah begitu ya kan, karena untuk upacara atau acara penting ya, sehingga yang semua peserta dapat begitu kan. Lalu yang menang dapat hadiah, itu boleh tuh kan. Tidak ada yang dirugikan, ya, tapi ada yang diuntungkan. Tidak ada yang dirugikan karena dapat semua, ya kan, ucapan terima kasih atau apa. Tapi ada yang diuntungkan, itu boleh. Kalau ya ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, itulah gambling gitu. Ya, itulah pemahaman tentang ya maisir atau judi. Wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Vira, asal Lombok Timur. Saya bendahara yayasan. Apa saja yang dikeluarkan zakatnya? Mengingat yayasan tidak profitable. Jadi surplus pendapatan hanya dari pengeluaran yang bisa dihemat. Seperti itu. Ya, yayasan itu ya lembaga sosial ya, bukan lembaga ya profit tadi. Ya, itu betul. Tapi mungkin saja yayasan mempunyai aset ya, dan asetnya ya cukup signifikan sehingga ya mencapai memenuhi persyaratan untuk dipajaki kalau ke negara ya kan. Ya, ya tidak dibebaskan juga kalau memang signifikan pendapatnya, pasti petugas pajak akan ya memeriksa, oh kena. Nah,
kalau ke negara bayar pajak karena memang ini ada kepemilikan yang memenuhi syarat, maka kepada agama, kepada fuqara wal masakin melalui kewajiban zakat juga iya tentu saja ada perhitungannya. Ulama itu membuat satu kaidah, setiap harta kullu almal annami, ya, setiap harta yang tumbuh produktif alaihi zakat, ya itu wajib dizakati. Annami itu ada yang memaknai ini produktif, ada yang memaknai ini mencapai nisab. Nah, ya kan. Ya nisabnya berapa? Misalnya kalau ya sekian, sekarang standar emas ya 85 gram berarti sekian juta ya kan. Kalau ada aset ya keuangan yayasan itu sampai sekian ya di tahun itu ya, berarti sudah tumbuh itu. Tadi disebutkan ini hasil pengelolaan yang penghematan. Apapun juga begitu. Kalau ujungnya adalah an-numu an-nami, produktif dia, ya maka alaihi zakat, harus dizakati. Dan insya Allah dengan dizakati ya akan terus berkembang. Sebab ya zakat itu kan an-nama dan al-barokah, ya at-tuhru, az-zakah itu bersih. Sesuatu yang bersih itu kan tentu sehat dan berkembang insya Allah. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nida asal Aceh. Ya. Apakah dengan memposting pacaran ataupun dosa yang dilakukan pada media sosial sama dengan membuka aib? Memposting oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain? Nah, bisa dua-duanya kan? Ya dia ya komunikasi ya worom ya pacaran, lalu mungkin supaya dia orangnya laris atau bagaimana diposting ya kan oleh yang bersangkutan kan itu ya. Atau ya temennya dapat sharing ya, oh si Anu kok, oh iya, oh begitu kan, si Anu kok nggak nyangka kan begitu, akhirnya ya di share kepada teman yang lain kan begitu ya. Dahulu di masa Rasulullah SAW kan pernah ada kasus yaitu hadisul ifki. Nah itu ya adalah irisan kesamaannya, yaitu dalam perjalanan pulang dari peperangan Siti Aisyah kehilangan perhiasannya, yaitu kalung yang dia sayangi ya hilang begitu ya. Kemungkinan hilangnya itu di satu tempat ketika ya pasukan istirahat lalu pada sholat, tentu saja wudhu dan lain-lain ya kan. Yang tidak wudhu mungkin tayamum ya, mungkin di situ. Ya, kemungkinan Siti Aisyah lupa. Ya kan. Lalu tentu mencari ya sendirian kan. Oh, mana begitu. Nah, disusullah oleh pasukan. Itu siapa kan begitu ya. Itu siapa ya udah kelihatan, oh ini Bunda Aisyah ya. Akhirnya pemuda Abdullah bin Al-Mu'attal ya, ingin menawarkan jasa lah, masa ya kan seorang perempuan apalagi Ummahatul Mukminin kan ya dia sendirian kan udah disuruh naik ya ke kudanya ya. Nah, gitu. Dan itu wajar, suatu yang wajar. Tapi kemudian begitu mau sampai Madinah, orang-orang munafik kan ya menggosipkan. Nah di sini kan menggosipkan. Kalau bahasa sekarang mungkin dia di-share ya kan. Kan begitu ya. Kejadiannya ada ya, tapi bukan sesuatu maksiat karena tadi Bunda Aisyah ditemui
dia sedang mencari sesuatu karena kehilangan, lalu sahabat menawarkan ya untuk naik kudanya kan begitu ya. Nah, tapi kemudian diramekan ya di Madinah. Dan sampai hampir 30 hari sampai 40 hari begitu. Oh, ramai. Ya, keluarga Rasul kan begitu. Hadisul ifki itu dicatatlah di surat An-Nur ya. Nah, tentu arahan Al-Qur'an di surat An-Nur itu walaula id sami'tumuhu ya dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira in hadza illa ifkum mubin. Begitu. Seharusnya orang beriman tuh ketika terima sharean, kalau sekarang lah ya, wah ini ifkun, ini hoax ini, ya ini if walaupun benar tapi ya sudah dibuat-buat lah begitu. Harusnya begitu. Kalau tidak dilakukan seperti itu diancam dengan laknat Allah Subhanahu Wa Taala kan, itu di Al-Quran itu. Berarti sesuatu berita yang memang tidak baik, ya kan, apalagi menyangkut kehormatan tadi ya, pacaran atau apa, ya tentu saja pada dasarnya tidak untuk disebarkan, ya, karena di ayat berikutnya itu menyebarkan hal-hal yang tidak benar itu kan ifkun, fitnah, itu dusta, ya kan, apalagi menyebarkan berita-berita yang berbau susila gitu kan. Ini terkait masalah itu tadi ya kan. Nah, itu disebutnya kan di ayat itu fahisyah. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Tuh, begitu. Orang yang senang ya atau apa namanya alergi lah untuk pencet kan begitu. Ada ini begini, aneh nih, begitu. Nggak nyangka nih, terus di-share, ya kan. Itu berarti dia tidak keberatan untuk disebarkannya fahisyah. Hal-hal yang tidak, yang asusila ya, di kalangan masyarakat muslim. Nah, kalau dia terlibat, itu lahum azabun alim, itu kan. Jadi dengan dua ayat itu, ya terjawablah bahwa berita itu harus disaring ya, sampai kepada HP kita. Ini apakah khobar yang baik, berita yang baik, positif, atau tidak baik gitu. Kalau yang tidak baik, tidak benar, itu kan disebutnya ifkun. Kalau bahasa sekarang hoax ya kan, itu juga tidak baik ya. Kalau menyangkut kehormatan ya sesama, ya apalagi menyangkut apa kesucian ya sesama, itu buhtan, fahisyah ya kan, fahisyah disebutnya, menyebarkan fahisyah. Jadi orang yang senang menyebarkan dan terlibat dalam penyebaran sharing fahisyah, lahum adzabun alim. Wow, begitu. Iya, jelas ya, insyaallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Hilya asal Lamongan. Saya ingin bertanya, zikir dan doa yang diajarkan Rasulullah ketika selesai sholat wajib, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Perintah yang sifatnya umum itu kan di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikron katsira. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Ya banyak juga kan. Jadi zikir dan tasbih. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Nah, bagaimana contohnya? Nah, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kan. Yang mulazamah zikir itu ya 33 lalu 100. Nah, itu saya kira tidak ada contoh yang terbaik kecuali atau
dari contoh Rasul SAW dan dianjurkan. Siapa yang melazimkan ini, ya membaca subhanallah walhamdulillah, ya wallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, maka dihapusi dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Oh, orang yang diampuni dosanya, ya kan, mengangkat tangan memohon kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Dan begitu ya, urusannya jadi mudah, dipermudah. Jadi itu yang standar. Apakah setelah duha juga boleh? Boleh, gitu kan. Tapi kan ada anjuran doa Allahumma duha, boleh ditambahkan itu. Artinya yang ayat tadi berlaku, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Katsira itu kan berarti tidak terbatas jumlahnya, berapapun. Wasabbihu bukrata wa asila, anytime, ya kan? Begitu. Jadi mana yang lebih bisa didawamkan, lakukanlah. Ya, saya kira yang standar ya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Tambah wala haula wala quwata illa billah. Itu kan. Masih ada waktu, boleh, ya kan. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tambah sholawat, ya kan. Itu sesuai dengan waktu dan kita lagi semangat, ya. Zikir itu ketika kita lagi semangat. Kalau lagi tidak semangat dipaksakan, itu nggak mantep, ya. Bahkan mungkin yang dibaca juga bacaan yang lain kan. Jadi ketika kita mantep, di situ, gitu. Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin ada titipan pertanyaan dari kawan saya, yang dimana ada anak menantu beliau saat ini sedang hamil kurang dari 100 hari. Dari dokter disampaikan janinnya ada kelainan yang bernama triploid dan direkomendasikan diberi tindakan untuk digugurkan. Dari info medis, janin yang terkena kelainan triploid akan gugur atau meninggal setelah melahirkan. Bagaimana hukumnya mengikuti rekomendasi dokter tersebut? Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi itu dari tentu saja analisis dokter, ya kan. Dugaan. Walaupun pakai alat-alat yang ada, tapi tetap ya tidak bisa mencapai kesimpulan yang memastikan. Diduga kuat karena ada juga pengalaman orang di lab ini begini-begini, pindah ke lab lain enggak, ya kan, begitu. Walaupun ada lab alat-alat kelengkapan laboratoris, enggak bisa dipastikan. Iya, tadi ada ini penyakit apa, dan penyakit ini diduga, praduga juga, biasanya, ya kan, biasanya berujung dengan kematian bayi. Iya, lalu direkomendasikan daripada nanti mati juga, begitu kan, ya dibunuh sekarang. Itu logika yang nggak kena, ya kan. Manusia itu kalau masih ada kesempatan 1 menit dia bisa hidup, ya kenapa harus dipercepat, kan begitu. Jadi dari logika saja udah nggak kena itu. Ya kalau bisa malah dicoba, ya bisa diperpanjang. Nanti mungkin lahir masih ada ya mungkin 1 jam atau 2 hari, ya bisa mendapatkan ya tindakan-tindakan lain, gitu kan. Ya, tuh ya, tidak malah dipercepat kematiannya, dibunuh saja sekarang. Itu adalah dari sisi logika saja ya nggak logis, gitu. Dari sisi medis barangkali ada tentu saja tadi tindakan dan alternatif lain. Jadi tidak untuk diikuti rekomendasi dokter yang nggak logis itu. Allah alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu, sebelum menutup acara kita akhiri dengan doa. Ya.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana azwajana wa aslih lana dzurriyyatina wa aslih lana abna'ana wa banatina wa tullabana ya rabbal alamin ila ma fihi salahu al-ibad wal bilad wa ila ma fihi salahu wa ta'ati wa taqwa ya rabbal alamin. Allahumma aslihhum fid dunya wal akhirah. Allahumma aslihhum fid dunya wal akhirah fid dirasati wa mustaqbalil hayah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.